YouTube. Kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan melakukan pembersihan sensor-sensor yang ada di mobil saya. Dan di video sebelumnya saya sudah melakukan penggantian untuk sensor TPS di mobil saya ini. Jadi nanti bagi yang belum lihat videonya bisa cek di kanan atas. Dan untuk video kali ini saya nanti akan membersihkan beberapa sensor yang ada di mobil saya ini. Tapi saya nanti tidak akan menggunakan carbon cleaner. Karena apa? Karena untuk di sensor-sensor itu ketika kita menggunakan carbon cleaner menurut saya itu akan terlalu keras ya. Jadi nanti akan merusak di elektrikalnya. Jadi nanti kita akan menggunakan cairan lain. Dan apa cairannya? Teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai dan nanti seperti apa untuk cara pembersihannya bisa cek atau ikuti video ini sampai dengan akhir. Jadi nanti kita akan membersihkan sensor ISC yaitu di sebelah sini atau idle speed control, dan nanti ada juga yang akan kita bersihkan itu map sensor yang di bagian manifold. Dan nanti untuk pembersihannya kita bersihkan sendiri di rumah, jadi nggak perlu ke bengkel. Jadi teman-teman bagi yang pemula seperti saya nanti bisa ikuti video ini sampai akhir biar teman-teman bisa juga membersihkan sendiri di rumah. Tapi bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng, share ke teman-teman yang lain. Dan untuk yang pertama akan kita lakukan yaitu membuka sensor map atau map sensor di mobil saya ini. Ini untuk mobil Kia Picanto ya, itu menggunakan kunci ukuran 10. Sebentar saya fokuskan dulu ini. Nah, bisa dilihat di situ kuncinya saya menggunakan kunci 10. Nanti bisa menggunakan kunci shock seperti ini atau kunci ring biasa. Dan nanti kalau sudah kita kendorkan tinggal kita putar aja seperti ini, udah mudah sekali ya teman-teman. Pasti bisa kalau untuk mengendorkan seperti ini. Dan untuk di mobil-mobil lain nanti posisinya bisa teman-teman cek sendiri ya, karena tidak semua mobil posisinya seperti ini atau sama persis, karena ini untuk di unit Picanto. Dan ini sudah terlepas di bagian sensor mapnya. Untuk soketnya nanti tinggal dilepas saja, gampang sekali, pasti teman-teman bisa. Dan ini kita untuk membuka ISC. Untuk ISC ini kita hanya menggunakan obeng saja, dikendorkan dengan 2 baut. Dan nanti setelah kita kendorkan tinggal kita congkel atau nanti bisa ditekan aja. Saya nggak menyarankan seperti ini karena ini saya pengen buka penguncinya, tapi nanti bisa teman-teman pencet aja kalau cuman pengen buka soketnya. Jadi ini seperti ini kunciannya. Ini memang saya sengaja saya copot. Kalau hanya ingin mencopot soketnya aja tinggal dipencet kemudian ditarik seperti ini aja, mudah sekali. Dan ini sudah terlepas untuk map sensornya sama ISC nya. Jadi ini map sensor, fungsinya itu untuk mengukur besarnya tekanan udara yang ada di intake manifold. Jadi biasanya untuk sensor ini ketika error yang paling terasa itu knalpotnya keluar asap hitam, terus rasanya seperti ketika busi kita mati, jadi seperti agak pincang seperti itu. Dan nanti akselerasinya juga akan berat untuk mobil kita, biasanya boros juga. Jadi pendeteksiannya lumayan mudah kalau untuk map sensor ini. Tapi biasanya kalau ini error pasti ada indikator di bagian injeksinya atau di lampu cek engine mobil kita. Dan kemudian ini ISC yaitu idle speed control yang mengatur RPM langsam atau tinggi. Jadi ini bisa difungsikan sebagai idle up. Jadi ketika nanti mobil kita terkena beban misalkan AC, ini yang menyeimbangkan. Jadi kalau ISC nya ini rusak nanti biasanya RPM akan naik turun ketika kita nyalakan AC seperti itu. Dan misalkan ada beban kelistrikan yang berat,
seperti lampu, kadang dia akan menyesuaikan juga untuk si katup dari ISC nya. Ini di dalamnya ada katupnya, ini bisa kita bongkar juga. Kalau untuk di unit Kia atau Hyundai itu nanti sebenarnya bisa diakali ketika ada trouble, itu bisa dibongkar dan disetting sendiri. Tapi untuk kali ini saya akan membersihkan dulu aja di bagian dalamnya karena itu sangat kotor sekali, dan ini masih original bawaan pabrik ya. Untuk packingnya memang sengaja nggak saya buka karena itu kalau saya buka udah pernah dilem nanti bisa pecah, dan saya nggak punya atau kebetulan belum beli packing untuk ISC nya, jadi nggak saya bongkar untuk packing ISC nya. Jadi yang akan kita pakai untuk membersihkan sensor mobil nanti itu WD-40 yang kontak cleaner, atau bisa pakai kontak cleaner apapun. Yang ini fast dry ya, jadi nanti cepat kering. Dan sekedar info aja, kalau ini saya nggak di endorse, jadi saya beli sendiri dan saya nanti membersihkannya pakai ini. Untuk kontak cleanernya sebenarnya bisa merek apa aja, bebas, yang penting kontak cleaner, karena dia lebih aman untuk bagian sensor-sensor mobil atau biasanya kelistrikan itu dia aman. Kalau nanti kita membersihkan pakai carbon cleaner, terlebih carbon cleaner yang seperti ada minyaknya, biasanya yang foam, itu nanti dia bisa menimbulkan error malahan. Karena saya pernah mengalami seperti itu, jadi masih ada sisa di bagian sensornya yang menyebabkan si sensor ini bekerja tidak maksimal. Kalau untuk menggunakan kontak cleaner seperti ini, dia langsung kering dan tidak membekas ya, jadi aman. Dan sekedar info aja, kalau nanti kita menggunakan carbon cleaner itu riskannya untuk bagian seal-sealnya itu malah jadi rusak karena terlalu keras itu tadi bahan dari carbon cleanernya. Jadi saya nggak menyarankan menggunakan carbon cleaner, bisa menggunakan seperti ini, kontak cleaner, dan kita hanya perlu menyemprotkan saja. Kalau untuk bagian yang kotor banget nanti kita bisa ngelapnya atau kita banyakin semprotannya. Nanti kita tinggal sebentar aja, ini udah ini kering sendiri karena ini cepat banget keringnya kalau untuk kontak cleaner seperti ini. Dan ini kita coba untuk pengecekan kotornya, jadi kotor sekali ya. Ini sudah saya semprot tadi, nanti akan saya semprot lagi. Dan untuk videonya akan saya percepat ya teman-teman, biar menghemat durasi, teman-teman juga nggak bosan melihatnya. Dan ini udah selesai saya bersihkan tadi, udah lumayan agak bersih daripada tadi ya. Ini sudah selesai dan nanti akan saya pasang. Untuk pemasangannya seperti saat pencopotan tadi ya teman-teman, mudah sekali, tinggal kita ikutin aja caranya seperti waktu kita mencopot tadi. Dan ini nanti nggak saya videokan untuk cara pemasangannya karena tangannya nggak bisa untuk memvideokan sambil masang. Dan ini sudah terpasang untuk di bagian sensor mapnya, sudah saya pasang juga untuk bagian soketnya. Jadi nanti akan kita coba seperti apa hasil dari pembersihan kita kali ini menggunakan kontak cleaner dan bukan menggunakan carbon cleaner. Dan ini untuk di bagian ISC tinggal kita kencangkan aja menggunakan obeng kanan kiri. Kemudian nanti akan kita pasang juga bagian soket dari ISC nya, kita pasang seperti ini aja. Kalau misalkan penguncinya nggak kita lepas, tinggal tancapin aja karena ini tadi saya bongkar semua. Jadi ini akan saya pasang bagian penguncinya. Nanti untuk teman-teman yang mencoba, cara ini relatif lebih aman ya teman-teman ketika kita menggunakan cairan seperti ini. Jadi bisa dicoba di rumah untuk di unit mobil apa aja. Untuk posisi sensor-sensornya nanti bisa
teman-teman cari tahu sendiri. Dan setelah ini akan kita coba seperti apa. Ini akan saya kontak on dulu, dan sekalian nanti akan saya panasi mobilnya. Nah, itu bisa dilihat kalau RPM-nya langsung turun di 1000. Ini karena masih dingin. Nanti setelah mesin panas dia akan turun sedikit di kisaran 700 sampai dengan 800 RPM. Kalau misalkan ISC-nya bermasalah, pasti dia akan naik ya, atau turun ngedrop sekali ketika kita akan menyalakan AC biasanya. Dan ini mobil saya panasi, untuk suara mesinnya juga langsam. Jadi untuk pembersihan kali ini kita berhasil, dan caranya bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah seperti itu tadi. Mudah sekali ya, dengan menggunakan alat-alat yang kita punya aja. Kuncinya nggak perlu pakai kunci-kunci khusus dan mudah ditemukan. Dan saran saya ketika membersihkan nanti jangan menggunakan carbon cleaner ya teman-teman, terlebih yang foam, biasanya nanti ada error kalau pembersihannya tidak bersih. Kalau menggunakan kontak cleaner seperti ini lumayan lebih aman, apalagi untuk pemula, dan saya sendiri sebenarnya masih pemula juga. Jadi seperti itu tadi yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan terima kasih sudah menonton.